Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Anak-anakku kelas 9 MTS Asada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekarang kita masuk ke materi pembelajaran akidah dan alhamdulillah sekarang kita ada di pertemuan yang ke-7. Baik. Judul kita kali ini masih judul besarnya adalah terpuji kepada diri sendiri dan judul kecilnya adalah kreatif atau sifat kreatif. Baik, Bapak yakin kalian sudah tidak asing ya dengan kata kreatif ini. Namun langkah baiknya kita pelajari secara ilmiah apa itu kreatif. Di slide di sini di slide 4 bisa kalian baca pengertian kreatif itu apa. Kreatif sendiri berarti daya cipta atau berdaya cipta. Setelah kreatif adalah hasil daya cipta karya seseorang tanpa meniru orang lain. Jadi di saat orang bisa berkarya tanpa meniru itu disebut dengan kreatif. Ya. Nah, bentuk hasil dari orang lain yang kreatif disebut kreativitas. Jadi hasilnya itu disebut kreativitas. Kreativitas itu macam-macam, ada yang keilmuan, keterampilan, olahraga dan lain sebagainya ya. Nah, di sini disebutkan pengertian kreativitas adalah kemampuan berkarya baik secara keilmuan atau secara non keilmuan tanpa menjiplak hasil karya orang lain. Misalkan ada orang yang kreatif bisa membuat misalkan masker yang misalkan tidak usah dicuci, misalkan ini kaitannya dengan pandemi ya misalkan. Lalu misalkan menjadikan sesuatu yang ya urgent digunakan, misalkan seperti banyak sekali yang membuat disinfektan dan sanitizer ya di masa-masa pandemi ini. Jadi ini butuh kreativitas. Nah, inilah sifatnya orang tersebut disebut kreatif ya. Disebut kreatif. Kalau kita melihat dalil, apa sih dalilnya? Kreatif ini ada aja, dalilnya jelas ada. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Fa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi wal." Sebenarnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindungnya lagi ya selain Dia. Nah, maksud ayat ini anak-anak, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib seorang atau satu kaum kecuali jika mereka mengubah nasib sendiri. Caranya orang tersebut yang mau berusaha menggapai sesuatu yang lebih baik ya dari semula. Jadi masalah nasib itu seseorang ya sangat tergantung dari usahanya. Ya, jadi kalau umpamanya dia ini ya misalkan ya di sini dia ini adalah tipikal orang yang ya tidak mau mengubah nasibnya, tidak ada actionnya, tidak ada kreativitas, maka tidak akan ya hasilan yang baik ini akan tercapai. Lalu di sini ada ciri-ciri orang kreatif. Ya, di sini ada kira-kira 9 ya, bisa kalian baca. Yang pertama, ciri-ciri orang kreatif ini selalu ingin mencoba yang baru. Jadi dia ini tipikal yang tidak mau meniru-niru, tapi dia mencoba mendobrak apa yang baru. Terampil melakukan pekerjaan yang digeluti, jadi dia tidak malas. Selain beribadah, hidupnya tidak monoton. Ya, ini selalu berinovasi. Banyak akal dan ide yang membangun, karena dia suka berpikir, lebih menghargai proses daripada hasil. Jadi orang ini tidak akan menjadi orang yang mencela ya karena dia menghargai prosesnya ya daripada hasil tersebut. Prinsipnya kuat tanpa merendahkan orang lain ya. Ini jelas ya. Jadi prinsipnya ini sangat baik ya dan dia tidak merendahkan orang lain. Tidak mudah kagum katanya ya dengan di sini dengan hal yang baru dilihat. Bisa saja dia belum beradaptasi atau apa. Lalu wajahnya berseri-seri karena suka berkreasi dan yang terakhir dapat diandalkan. Siapapun orangnya itu, kalau umpamanya dia ini terpakai misalkan di satu perusahaan ini akan diandalkan ya. Kemudian cara-cara membiasakan diri, ia bersifat kreatif. Di sini ada menyadari bahwa perilaku kreatif bagian dari perintah Allah, suka mencari pengalaman dari orang-orang kreatif, tidak menyanyiakan waktu luang, rajin berlatih, pantang menyerah, dan tidak mengurus hal yang kurang bermanfaat. Ini cara-caranya bisa kalian baca. Kemudian di sini setelah cara-cara ya, ini ada 2 slide ya. Nah
Nah ini ya, setelah cara-cara di sini disebutkan perilaku ya Afwan. Ini tadi cara-cara, ini perilaku ya. Yang menggambarkan sifat kreatif yang pertama, berusaha menggali potensi diri melalui bakat atau minat. Mengembangkan potensi yang ada dengan sungguh-sungguh. Jika ada, baru inginnya segera melakukan. Jika ada ide, baru dia lakukan. Dapat menginspirasi orang lain dalam berkarya. Itu orang yang sangat kreatif. Jadi dia tidak monoton diam saja. Jadi dia selalu ingin mengajak orang lain kepada hal yang baik ya. Suka dengan gaul dengan orang yang kreatif dan inovatif. Baik. Yang terakhir, apa sebenarnya dampak positif dari kreatif itu? Di sini disebutkan yang pertamanya, perasaannya selalu senang karena dapat berkreasi. Dia puas lah, satisfied ya, dengan kondisi apapun dia tetap puas. Lalu memiliki sifat dinamis, tidak monoton, ya betul, dapat menciptakan lapangan kerja baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Lalu yang keempat, tidak ketinggalan zaman, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, diselamatkan dari sifat pemalas ya, dan kejenuhan. Yang keenam, bertambahnya teman dalam kreativitas, dan yang terakhir, hidup lebih layak. Ini orang kreatif, insya Allah dia ini akan selalu ditunjang oleh Allah Ta'ala, dan dia ini ya termasuk sosok-sosok yang memang ya orang-orang yang baik ya, akhlaknya ini baik, makanya disebut akhlakul karimah terhadap diri sendiri. Allah alam, kira cukup anak-anak yang mudah-mudahan bisa dipahami ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.